waktu itu jam 11-an saya suruh keluar, jam 3 saya suruh balik, ya berarti 4 jam. Saya katakan begini, Anda harus datang ke sini harus sudah membawa uang hasil dari bisnis modal dengkul, dan satu lagi, Anda harus sudah makan siang. Karena dikiranya tadi mau tak kasih makan. Jam 11 saya suruh keluar. Ternyata Bapak Ibu ada hasil yang luar biasa. Yang Bapak Ibu memang perlu tahu, walaupun sekedar cerita, Bapak Ibu nggak tak suruh praktek. Dari hasil semua peserta yang melakukan action, ya action yang dia tahu aja udah gampang. Ya jurus-jurus sederhana jurus saya itu. Pokoknya dia ngerti apa harus jualan kan, punya ide apa jalano. Ternyata semua peserta yang action, take action, dan termasuk dokter Albertus, ini dokter loh. Dokter disuruh bisnis seperti itu, bisnis modal dengkul, tak suruh keluar dari ruangan, tidak bawa KTP, tidak bawa ATM, tidak bawa handphone, tidak bawa dompet. Semua ditaruh di sini, digeledah sama tim saya supaya benar-benar menjalankan bisnis modal dengkul. Dan sewaktu berangkat saya tanya, gimana rasanya? Kata Albertus, kayaknya saya nggak bisa Pak, lawongan orang kaya kok. Disuruh begini gitu. Dan ternyata apa hasilnya? Ketika jam 3 sore masuk, semua peserta yang action ternyata ada hasilnya. Semua ininya, semua ada hasilnya, itu membawa uang. Ya, dapat uang dari bisnis modal dengkul. Dan yang terbesar adalah Dr. Albertus. Bisnis modal dengkul dalam waktu 4 jam menghasilkan uang tunai 400.000, lumayan Bapak Ibu. Wong seminar malah dapat duit. Terus satu lagi, si Albertus mendapatkan surat kontrak kerja sebesar 5 juta dalam waktu bisnis modal dengkul dalam waktu 4 jam. Ya. Nah, dengan seperti ini Bapak, oh ternyata bisa. Lupa itu kontrak kerja apa? Waktu itu Albertus juga belajar dengan saya mengenai internet. Ya. Di sana menawarkan, karena tadinya karena tuntutan, wah saat ditutup Pak Suladi harus praktek modal. Di puncak nih gimana nih, dia punya ide. Kan kita bisa bikin website, yuk coba menawarkan. Nah, punya ide menawarkan website. Didatangin hotel satu-satu. Didatangin hotel satu-satu di puncak. Yang pertama didatangin, namanya juga pertama, berarti rodok-rodok katro. Nawarin, Pak Agun, lagi datang aja dikira orang gila. Disuruh pergi. Nah itu seperti itu. Nah ini kan belajar. Terus yang kedua, ketiga, akhirnya dapat yang keempatan. Ya. Keempat, mau melakukan kerjasama, membuatkan sebuah website untuk hotel tersebut sebesar 5 juta. Ya. Nah ini masalah, ini juga bisnis. Bisnis itu banyak sekali. Kita membuatkan website orang lain, kita menjualkan barang orang lain. Ya, yang 400.000 itu Albertus menjualkan barang orang lain. Ya, banyak sekali. Terus, tapi intinya gini, ketika orang praktek itu ada hasilnya. Ya, dalam praktek itu ada hasilnya. Satu lagi, ada orang yang terkecil itu namanya Didi dari Tuban. Dari Tuban sono Jawa Timur datang ke Jakarta, ya, akhirnya ke puncak itu workshopnya melakukan bisnis modal dengkul. Si Didi yang dari Tuban itu menghasilkan uang dalam waktu 4 jam. Kalau Albertus kan 400.000 sama surat kontrak kerja 5 juta. Nah si Didi yang dari Tuban itu dalam waktu 4 jam menghasilkan uang 2.000 rupiah. Tapi yang penting ada hasilnya. Susah tanya, Didi, ya Pak, itu dalam waktu 4 jam itu ngapain aja? Anda waktu coba ceritakan 1 jam pertama Anda ngapain? Ya Pak, saya Pak dalam 1 jam pertama Pak itu saya Pak dalam 1 jam pertama itu saya itu tidur di masjid Pak. Lalu tidur di masjid toh gitu ya, memang beda. Oke, Anda tidur di masjid dalam 1 jam pertama, terus 2 jam berikutnya ngapain? Nah ini Pak, 2 jam berikutnya Pak, saya Pak pindah, tetap tidur di masjid juga Pak. Saya baru memulai di jam ketiga makan 4. Nah saya ketemu tukang bubur, saya karena waktu itu kan lapar, akhirnya saya bantuin dikasih bubur sama duit 2.000. Saya penting bisnis pokoknya. Nah paling tidak seperti ini ya, ketika kita punya ide, ya itu yang bisa langsung jalankan. Ya seperti Alberto juga menjualkan barang, tetapi ketemunya tidak tukang bubur. Kalau tukang bubur pasti sedikit, bisnis kan banyak gitu ya. Nah seperti itu. Oke. Nah saya akan menjelaskan mengenai properti. Kalau misalkan Anda ingin betul-betul beli properti tanpa uang, maka konsepnya adalah Anda harus bisnis modal dulu.
berani seperti tadi. Misalkan Albertus dalam waktu 4 jam dapat 400.000. Nah 400.000-nya ntar dipakai untuk fotokopi, untuk segala macam. Kan tetap aja beli propertinya bener-bener tanpa uang. Uang bisnisnya juga tanpa uang, begitu maksud saya ya. Dan misalkan Anda, Pak, kayaknya saya udah percaya aja deh Pak, bisnis modal nol tuh ada. Pokoknya saya mau membeli properti dengan sedikit uang, paling enggak untuk bayar fotokopi segala macam, ya paling enggak 10.000 sampai 15.000. Ya sedikit sekali gitu ya. Oke, saya akan jelaskan di sini Pak. Beli properti tanpa uang. Ya. Ya, kita udah sepakat yang dimaksud tanpa uang ini adalah bukan uang kita, tetapi akan saya ajarkan lebih banyak ini adalah bagaimana kalau kita menggunakan uang bank gitu ya. Beli properti tanpa uang itu saya bagi dua ya, kalau Bapak Ibu ini biar arahannya enak gitu. Ada dengan cara tanpa pinjam, ini juga bisa, tanpa pinjam juga bisa. Yang kedua dengan cara pinjam. Pak, kalau memang beli properti tanpa uang ada dua cara. Yang pertama ada tanpa pinjam, yang kedua pinjam. Saya pilih tanpa pinjam dong Pak. Ya semua orang pasti mengatakan seperti itu. Ya ada plus minusnya, semua ada plus minusnya. Saya jelaskan secara singkat untuk yang tanpa pinjam. Ketika Anda ingin membeli properti dengan jurus tanpa pinjam, ini ya saya ngerti jurusnya, saya ngerti caranya, tetapi kesempatannya itu terlalu kecil. Kok bisa Pak? Ya begini, untuk membeli properti tanpa uang dan tanpa pinjam, konsepnya adalah begini. Misalnya, ada syarat-syarat. Kita disuruh nyori properti yang dijual, itu letaknya strategis untuk pasang spot iklan atau baliho atau BTS. BTS itu yang menara-menara. Ya, paling kalau menara agak terlalu susah, paling nggak billboard atau baliho atau spot iklan. Ya, ada nggak rumah, misalkan contoh di lampu merah. Misalnya di lampu merah ada di situ rumah dijual, ya misalnya, ya untuk kalau misalkan contoh, misalkan ini rumah mau dijual 300 juta, misalnya rumah mau dijual 300 juta, oh ini ada nih di lampu merah ada 300 juta nih. Nah kita dituntut untuk menawarkan, jadi kita ngomong dulu ini mau dijual berapa Bu gitu, oh ini mau dijual 300 juta, oh 300 juta, oh ya Bu, ya kita disuruh nyari dulu. Nyari perusahaan-perusahaan besar, misalkan perusahaan rokok, perusahaan susu, segala macam, kita menawarkan ke dia, ketemu marketing ke dia, Pak, Bu, saya punya tempat yang bagus untuk masang iklan susu, atau iklan energy drink, iklan rokok, misalkan. Di situ dilalui sekian ribu kendaraan, sekian ribu orang, per menitnya sekian, kita menjelaskan seperti itu. Ya. Terus ketika dia tertarik, kita menawarkannya biasanya, ini saya mau sewakan tempatnya saja, tidak saya jual rumahnya, begitu konsepnya. Saya mau sewakan tempatnya, ini 1 tahun saya sewakan 150 juta untuk spot iklan. Dan saya bikin 4 tahun, jadi Pak ini kan per tahun kan 150 juta, nah ini saya mau sewakan per 4 tahun dan akan saya kasih diskon. Misalkan, kalau 150 juta kali 4 tahun, itu berapa? 600 kan Pak. Nah ini mau saya sewakan kasih diskon jadi 450 juta misalkan gitu ya, 450 juta. Nah ketika sedil, misalkan kita deal, ya sudah akhirnya dia ngasih 400, perjanjian akhirnya ngasih 450. Nah 450 nya kita pakai untuk beli rumah tersebut gitu. Nah itu kalau konsep membeli properti tanpa uang tapi tanpa pinjam gitu ya. Tetapi Bapak Ibu perlu dilihat kesempatannya sangat kecil. Kenapa? Pertama, kita nyari rumah yang dijual di lampu merah setengah modal, Bapak Ibu, nyarinya. Saya aja jalan-jalan aja nggak pernah ada itu. Aduh, lampu merah ini dijual, itu nggak pernah ada. Gitu ya. Paling kalau kebetulan gitu ya, mungkin kalau kebetulan. Nah kalau kebetulan, misalnya Bapak Ibu nanti kebetulan ada rumah yang tepat-tepatnya ini bagus untuk iklan, dilalui banyak orang, Bapak Ibu bisa menggunakan seperti itu kalau kebetulan. Tapi memang kampungnya sangat kecil sekali, sangat kecil ya. Bahkan saya aja nggak dapat itu, yang sangat kecil. Nah makanya yang saya sering mendapatkan, mendapatkan adalah dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara pinjam bank. Yaitu sangat mudah. Ya, bagi saya mudah ya, karena kesempatannya sangat gampang. Ya, pertama begini, kita nyari rumahnya tidak perlu di lampu merah, tidak perlu di gitu, tidak perlu. Dan saya tidak perlu. Kalau yang cara pertama, ini kita harus datang nyari di lampu merah mana ya ada. Kan musuh lihat-lihat gitu ya. Nah kalau yang cara kedua,
Nyari rumahnya itu hanya di rumah pun masih bisa. Lewat koran bisa, lewat internet bisa. Gitu. Kita kan di koran tiap hari itu ada iklan rumah dijual, properti dijual ya. Di internet juga banyak. Nah, di koran itu bisa kita lingkari. Oh ini. Nah, syarat pertama untuk membeli properti yang tanpa uang tetapi dengan cara pinjam, ini langsung saja pinjam bank gitu ya, pinjam bank. Syarat pertama adalah orang yang menjual tersebut itu sedang butuh uang. Kalau misalnya orang menjual rumahnya tetapi dia tidak butuh uang, maka itu memang tidak bisa. Tuh Pak, caranya gimana Pak? Banyak faktor, misalnya gini, orang butuh uang, kalau iklan di koran itu biasanya ada banyak macam sebenarnya. Nah, salah satu contohnya adalah ingin pindah, ya, misalkan ingin pindah dari Jakarta ke Surabaya. Orang yang ingin pindah secara psikologi itu dia pengen cepat-cepat, ya seperti itu. Nah, ketika seperti itu maka kita bisa tawar, ya. Nah, ini contoh-contohkan langsung ke blok-bloknya, ya. Misalnya ada seseorang sedang butuh uang, dia mau jual rumahnya, dia mau pindahan dari Jakarta ke Surabaya. Sebetulnya rumahnya itu 1 miliar. Dia coba iklanin 1 miliar, enggak laku-laku. Karena jualan rumah juga, jualan properti itu enggak kayak jualan kacang. Betul Bapak Ibu ya? Enggak mungkin hari ini diiklanin langsung laku, ditawar, enggak mungkin gitu. Termasuk, makanya dia kalau dia butuh uang, dia mulai stres, dia butuh cepat, gitu ya. Biasanya kalau memang dia butuh uang, dia turun harga, ya. Misalkan dari harga 1 miliar, memang harga pasaran itu 1 miliar, dia akhirnya diiklankan 800 juta, karena pengen cepat. Walaupun diiklanin 800 juta, itu pun tidak langsung laku juga, Bapak Ibu. Akhirnya nunggu sebulan, akhirnya dia turun lagi 600. Karena dia butuh uang. Buru-buru pengen dijual ya, 600 juta. Nah, ketika dia menjual 600, kita sebagai calon pembeli tetap jurusnya harus nawar. Harus apa? Harus nawar. Jangan dia nawarin 600 tetap kita beli 600, enggak. Kita tetap harus tawar ya. Misalnya ini kita akhirnya tawar dan deal 550 juta ini misalnya ya. Misalnya deal 550 juta. Oke. Nah, Pak, saya sudah deal Pak 550 juta. Terus gimana Pak? Ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir, ketika Bapak Ibu sudah deal 550 juta, Bapak Ibu bisa datang ke bank. Nah, Bapak Ibu ketika datang ke bank, Bapak Ibu bilang, "Bang, saya mau beli rumah." "Ya, Dek." "Mau beli rumah di mana, Dek?" Misalkan, "Di sini nih, di Jakarta, jalan ini gitu." "Mau beli berapa?" Nah, ketika kita ke bank, kita pakai strategi, ya. Karena di bank itu, apapun yang kita omongkan, dia tidak langsung percaya, dia akan mensurvei, ya. Yang mensurvei tetap orang, bukan mesin, bukan orang juga. Ngelihat, kadang juga salah dia. Dia menafsir-nafsir gitu. Ini berapa ya gitu. Nah, sama-sama yang ini orang, maka biasanya kita ngomong aja, "Bang, mau beli rumah, harga rumahnya berapa?" Bilang aja, "Harga rumahnya 1,5 miliar, Bang." "Oh gitu, di jalan mana?" "Jalan mana?" "Oke." Pertama tetap oke. Sampai titik itu Bapak Ibu tidak pakai uang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut datang ke bank.